Selamat datang di kelas saya. Kali ini saya akan membahas materi tentang administrasi umum. Kita akan belajar apa sih itu administrasi secara umum dan secara khususnya. Saya juga akan membahas tentang apa saja fungsi manajemen dalam administrasi, apa saja jenis-jenis kegiatan yang dilakukan dalam administrasi. Nah, baiklah, saya akan langsung masuk ke materi. Apa itu administrasi? Secara umum atau luasnya administrasi merupakan salah satu bentuk usaha dan aktivitas yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan. Sedangkan secara khusus atau administrasi bentuk aktivitas dengan ketatausahaan kantor yang meliputi tulis-menulis dan pekerjaan kertas lainnya. Nah, dalam sistem administrasi, ada yang namanya sistem manajemen, fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, actuating, dan coordinating. Adapun planning yaitu perencanaan, di mana salah satu fungsi manajemen yaitu merencanakan segala kegiatan atau aktivitas yang akan dilakukan dalam mencapai suatu tujuan, sehingga kegiatan tersebut terlaksana dengan tertata dan terstruktur. Kemudian, fungsi manajemen yang kedua yaitu organizing, di mana organizing di sini adalah pengorganisasian atau pembagian tugas kepada setiap divisi atau orang yang bertugas dalam menjalankan fungsi administrasi tersebut. Fungsi yang ketiga yaitu actuating. Actuating di sini merupakan tindak lanjut dari planning dan organizing. Setelah merencanakan dan membagi tugas tiap-tiap divisi fungsi manajemen selanjutnya, yaitu mengkoordinasikan, agar kegiatan dalam suatu instansi atau organisasi dapat berjalan dengan lancar, dan tujuan yang diharapkan dapat terwujud sesuai yang direncanakan. Adapun contoh-contoh kegiatan administrasi, yaitu ada administrasi kependudukan, yaitu pembuatan kartu keluarga, KTP, akta lahir, surat kematian, dan lain-lain. Ada administrasi kependidikan, seperti membuat jadwal pelajaran, mengurus surat menyurat, serta mengatur aktivitas sekolah. Ada juga administrasi perkantoran, yaitu mengurus kehadiran pegawai, membuat surat masuk dan keluar barang, pencatatan stok barang, dan lain-lain. Kemudian administrasi keuangan yaitu membuat catatan pembukuan keuangan, membuat faktur, membuat laporan keuangan, dan lain-lain. Dan ada juga administrasi negara. Pada kegiatan administrasi ini, yang dilakukan biasanya tentang aturan tata cara pembentukan badan dan komisi di dalam pemerintahan, aturan, dan tata cara pelayanan publik, serta aktivitas presiden yang mengatur tentang reshuffle kabinet. Itulah contoh-contoh bentuk dari kegiatan administrasi di lingkup instans organisasi. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang cara kerja administrasi itu sendiri di slide berikut ini. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang cara kerja atau aktivitas yang akan sering kita lakukan pada kegiatan administrasi. Nah, yang pertama di sini kita akan sering melakukan koordinasi. Koordinasi di sini yang dimaksud adalah kita berhubungan atau kita melakukan komunikasi yang intens untuk kepentingan pekerjaan, untuk membahas satu pekerjaan, baik itu dalam rapat maupun pada kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, baik, jadi untuk kegiatan selanjutnya pada kegiatan administrasi, di sini kita bisa lihat seperti gambar di samping, bahwa kita akan sering melakukan atau menjumpai aktivitas di mana aktivitasnya yaitu menyusun serta mengumpulkan dokumen. Seperti mungkin contohnya dokumen yang sekarang saya sedang pegang. Nah, jadi pada kegiatan ini dan pada pekerjaan ini kita akan sering sekali, bahkan kegiatan keseharian kita adalah berhubungan dengan dokumen. Di kegiatan selanjutnya ada memastikan persediaan alat-alat tulis kantor. Jadi adanya adanya kegiatan administrasi di suatu instansi atau kantor, instansi apapun itu, dia yang akan bertugas memastikan penyediaan alat-alat tulis di kantor itu. Jadi seperti pengadaan barang atau peralatan, perlengkapan di suatu instansi tersebut, maka orang-orang yang bekerja di bagian administrasi lah yang akan mengurus atau mengelola hal itu. Kemudian cara kerja administrasi yang selanjutnya ada mempersiapkan dan membuat agenda
pengaturan untuk rapat maupun acara kantor yang lain. Nah, jadi kegiatan administrasi yang lainnya yaitu juga mempersiapkan agenda rapat. Jadi segala sesuatu yang dikerjakan di suatu instansi atau perusahaan atau kantor atau organisasi itu merupakan dari kegiatan administrasi. Hanya saja mungkin pada beberapa divisi atau pada beberapa bidang ada yang lebih dikhususkan. Contoh pada instansi pendidikan. Di dalam instansi pendidikan, mungkin kita akan sering jumpai bahwa di pendidikan itu atau di sekolah-sekolah mungkin kegiatannya sehari-hari adalah belajar dan mengajar. Nah, itu juga merupakan bagian dari kegiatan administrasi, di mana kegiatan belajar mengajar itu merupakan proses untuk mengakomodir, memfasilitasi, mengatur, dan mengelola siswa atau warga sekolah. Nah, adapun kegiatan administrasi yang selanjutnya yaitu di sini kita bisa lihat di slide ini membuka, mengatur, serta mendistribusikan korespondensi yang masuk ke dalam perusahaan baik dalam bentuk surat maupun email. Jadi di sini maksudnya kita administrasi ini sudah masuk ke kegiatan inti administrasi itu ya, seperti membuka, mengatur, dan mendistribusikan surat. Korespondensi di sini bisa disebut dengan surat menyurat, baik surat masuk maupun surat keluar. Nah, jadi bentuknya surat secara fisik maupun email itu juga bagian dari kegiatan administrasi itu sendiri. Nah, disinilah kegiatan inti dari administrasi itu, yaitu tentang persuratan. Sedangkan yang saya jelaskan dari sebelum slide-slide sebelumnya itu merupakan kegiatan administrasi secara luas, dan secara sempitnya atau secara lebih khususnya adalah kegiatan seperti di slide ini, yaitu tentang persuratan. Adapun kegiatan administrasi yang lainnya ini masih mencakup kegiatan administrasi secara khususnya ya, secara lebih spesifik administrasi itu sendiri. Jadi di sini ada mempersiapkan tagihan, laporan, catatan, surat, serta dokumen lain menggunakan aplikasi pengolah data, baik itu database, presentasi, maupun lembar kerja. Nah, jadi sebenarnya inti dari administrasi itu untuk arti khususnya yaitu dia mengelola tentang surat persuratan, entah itu mencatat, memfotokopi, mempresentasikan. Jadi di sini kita sudah memasuki kegiatan inti dari administrasi itu sendiri. Kemudian, nah itulah tadi tentang kegiatan administrasi yang ada di materi kita kali ini. Mungkin di sini kesimpulannya adalah bahwa segala aspek kehidupan kita itu sudah ada bagian dari administrasi itu sendiri. Tinggal bagaimana kita memaknai kegiatan kita itu sendiri. Seperti halnya di rumah. Kita di rumah sudah sering melakukan kegiatan administrasi secara khusus. Contohnya, kita memanage waktu, kapan kita bangun dan kapan kita tidur. Kita memanage barang-barang yang ada di rumah atau mengelola barang-barang yang ada di rumah, membersihkan, merapikan. Kita juga berkomunikasi dengan orang tua, adik, kakak, maupun anak kita di rumah, itu bagian dari administrasi secara luas, di mana kegiatan itu masuk di kegiatan koordinasi. Nah, kemudian seperti kita belanja ke pasar untuk memenuhi kebutuhan hari-hari kita di rumah, itu juga bagian dari administrasi secara luas. Nah, jadi itulah tadi pemahaman atau materi yang saya bawakan tentang administrasi umum. Untuk lebih jelasnya, kita akan berjumpa dan bertemu di hari lainnya untuk materi administrasi lebih mendalam. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.